tidak pernah ketemu gitu, tidak pernah ketemu. Cuma teman-teman pada cerita, "Itu ada guru baru tuh." Biasa kan kami merantau gitu, kalau perantau itu kalau ada yang datang baru itu, ada orang baru itu Kepoin gitu. iya gitu kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Bapak Harjono. Eh, Setelah meluangkan waktu meringankan kaki datang ke podcast SMP Negeri 1 Cimahi ini. Hmm. Langsung saja Pak, obrolan kita dimulai dengan bagaimana perjalanan karir Bapak Oh, sampai menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi. baik, atur nuhun. Eh, saya pernah ditanya oleh teman-teman dari salah satu eh, awal karir seperti apa dan akhirnya jadi tulisan dan tulisan itu saya pajang di rumah. Jadi dari guru menjadi Kadis Kominfo waktu itu. Jadi saya start dari guru, kemudian eh saya guru serius, bukan guru-guru itu guru serius. Guru saya 11 tahun dari 2000 dari 92 sampai 2003 saya menjadi guru Itu penempatan di mana, Pak? di NTB. Wow. Oh, jadi saya ikatan dinas dulu, mengambil ikatan dinas. Jadi SK pertama itu saya di NTB, saya lulus 91, penempatan 92. Baru pindah ke Cimahi tahun 2003. Tapi Bapak sebelumnya tinggal di mana gitu? Daerah Jawa di mana? Kok bisa sampai ke NTT? Gimana ceritanya, Pak? Orang tua saya di Tegal. Ya. Kebetulan rumah itu cuma jadi di Pantura. Di Pantura saya rumah orang tua itu sekitar hanya 100-200 meter lah dari bibir pantai Pantura. Jadi saya dari Tegal kemudian kuliah di Bogor 3 tahun ngambil ikatan dinas ditempatkan di NTB. Dan salah satu mungkin doa mungkin pada saat saya ditanya iseng nih setelah tamat mau ditempatkan di mana dengan bangga saya tulis NTB gitu. Ternyata memang betul. Saya pikir dulu kalau ke NTB itu gini, kan waktu itu pergi ke Bali itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau di Bali hidup apa namanya mungkin nggak kuat lah, entah dengan biaya hidup dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau saya penempatan ke NTB itu bisa ke Bali, saya pikir deket gitu. Ternyata setelah dijalanin ampun dari NTB ke Bali itu jauh juga. Pengalaman yang paling baik dan paling indah atau paling buruk di sekalipun di NTB apa, Pak? Di NTB paling buruk, kalau paling buruk nggak ada lah. Jadi nasib terbaik itu NTB itu nasib terbaik. Karena saya ketemu jodoh di sana. Oh. Jadi yang terbagusnya ya saya belajar jadi CPNS di NTB di Bima di Kabupaten. Ketemu jodoh, berumah tangga, anak saya lahiran semua di. Bagi saya itu semua anugerah. Jadi hal-hal yang buruknya menjadi ketutup semua dengan hal-hal yang baik yang saya terima. Selama di sana sebagai guru SMA. Bapak katanya juga pernah menjuari beberapa lomba ya, Pak ya? Iya, karena ini kadang orang itu kalau sudah kejepit itu aslinya keluar. Keluar, betul. Jadi dalam kondisi di sana nggak ada hiburan, bukan nggak ada, hiburan terbatas. Mau kemana-mana juga nggak ada. Jadi larinya itu ke baca buku, bikin tulisan dan tulisan-tulisan itu dilombakan. Awalnya hanya uji badan saja. Tulisan saya bagus nggak? Tulisan tentang apa, Pak? Lebih spesifiknya kan? Awal, jadi biasanya saya menulis setahun itu ada yang berbau ilmiah. Jadi biasanya itu membuat karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Dulu ada lomba namanya lomba kreativitas guru dalam pembelajaran. Oh iya, betul. Ada lomba kreativitas guru MIPA yang diselenggarakan oleh LIPI dan saya selalu ikut. Kemudian saya tertarik dulu diledek sama teman-teman. Ada nggak sih orang IPA itu bisa menulis sastra misalnya atau cerpen atau novel? Dan banyak ternyata. Dan saya ikut nyoba bikin. Saya biasa baca buku-buku novel. Kemudian kalau mahasiswa zaman angkatan saya itu untuk pemanasan belajar buku kimia yang rumit itu biasanya baca buku Kopingho sampai habis. Jadi kayak buku-buku Kopingho atau apa namanya buku-buku yang cerita-cerita tentang sejarah-sejarah masa lalu itu biasanya dihabiskan. Jadi dulu waktu di IPB itu
waktu saya di IPB itu kan masih sistem paket. Jadi kalau 3 semester itu 3 SKS itu Ya. berarti ujian itu 3 kali. Nggak ada istilah ujian tengah semester. Adanya ujian setiap hari Sabtu itu ujian. Nah jadi kalau hari Sabtu mau ujian, pengen panas gitu nih, manasin kepala itu dengan membaca buku-buku novel-novel yang kayak gitu berseri gitu ya. Nah Kamis baca, nah Jumat baca mata kuliah apa. Tapi biasa ada apa? Kadang bosen juga lah. Nah, dari kebiasaan membaca itu, saya coba tuangkan dalam membuat novel. Ada beberapa novel. Yang saya buat pertama itu ya novel tentang fiksi tentang meletusnya Gunung Tambora. Tapi berkaitan lah dengan meletusnya Gunung Tambora. Kemudian saya kebetulan dikasih oleh salah satu pengawas sekolah di Bima. Beliau penulis buku. Buku beliau berbicara tentang sejarah Tanah Bima dan Nambojo. Satu, yang kedua, saya dulu punya kepala sekolah itu guru bahasa Indonesia yang termasuk hari ini menjadi sastrawan, Pak Anwar Hasnun. Jadi beliau yang pertama kali menuliskan pantun-pantun Bima dijadikan buku. Beliau itu nulisnya itu selalu konsepnya itu pakai tulis tangan. Nah, yang ngetiknya, juru ketiknya itu saya. Jadi padahal pada saat itu mungkin zaman ngetik pakai mesin ketik manual. Iya, artinya hanya beberapa orang saja yang bisa mungkin Pak ya. Iya, ngetik. Saya mulai dari mesin ketik manual, saya berbekal mesin ketik waktu kuliah, brother, sampai akhirnya beli bawa ke NTB itu komputer dari rumah. Masih waktu itu masih Pentium 100 dan mulai ngetik itu. Dan akhirnya membuat buku-buku yang pertama setiap tahun nih ya. Iya. Kadang ada membuat karya ilmiah. Misalnya yang sempat di juara 2 nasional, juara 3 itu congklak kimia, atau pernah membuat tulisan tentang alat penghitung debu di udara, alat penentu tingkat biodegradasi sampah padat itu ya. Itu yang berbau-bau. Atau misalnya gini, strategi efektif ketika guru tidak hadir di kelas. Nah, ini yang pernah membawa saya menjadi mewakili Indonesia untuk sebuah seminar di Bali misalnya. Kemudian kalau yang berbau sastra, saya membuat beberapa novel, termasuk juga naskah-naskah drama. Dan hampir semua yang saya tulis itu dikaitkan dengan sejarah. Sejarah, sekali lagi karena saya dulu ada ledekan teman ketika saya kuliah kimia. Di kimia ada nggak sejarah kimia? Ternyata ada memang mata kuliah sejarah kimia. Jadi saya senang dengan sejarah. Ini kayaknya Pak, untuk tips, kan saya juga pernah ikutan komunitas menulis gitu. Menulis Pak, ya. Itu cara menuangkan ide itu kan juga nggak susah gitu. Mungkin bisa memberikan tips bagaimana mulai menulis gitu. Betul. Setiap orang mempunyai cara belajar menulis dan cara menulis yang berbeda. Dan biasanya mempunyai penulis-penulis favorit. Misalnya begini, benar. Ketika kita ingin menuangkan tulisan tentang orang berantem. Kalau saya itu biasanya mencari beberapa buku yang menggambarkan orang berantem. Nah, teknik menulis jadi contek gitu. Misalnya gini, kita pengen berbicara menulis kisah flashback gitu. Nah, saya baca beberapa buku-buku, misalnya cerpen yang paling simpel, cerpen yang bercerita tentang flashback. Misalnya gini, baca bukunya Pak Nugroho Noto Susanto tentang cerita yang beliau ketika perang. Nah, karena yang saya ceritakan sering yang seperti itu. Oh, cara menuliskan flashback itu kayak gini. Si aku menceritakan tentang masa lalu gitu. Oh, tekniknya begini. Nah, kesananya setelah masuk biasanya ngalir gitu. Jadi diawali dari tentu membaca, mencontek, kemudian menuangkan dengan cara kita. Cara kita menulis tentu berbeda dengan nah, hampir semua novel yang pernah diterbitkan di besar itu yang hari-hari berat itu berbicara tentang kondisi kabupaten Bima waktu itu, kerajaan Bima pada saat revolusi fisik di sekitar tahun 45-an. Kalau yang pemburu terakhir itu cerita flashback tentang gunung meletus. Kemudian Api Sangyang itu juga berbicara tentang suksesi kepemimpinan di kerajaan Bima pada saat itu, tapi dikaitkan dengan yang misalnya gini nih. Di Api Sangyang itu ada apa ya, ada macam legenda bahwa orang di daerah Sangyang Bima itu bisa mengirimkan api gitu nih. Nah, sejarahnya dari mana? Karena di situ ada, nah seperti itu dulu di situ dibakar dan seterusnya. Kemudian berbicara jadi satu
novel gitu ya. Kemudian tentang meletusnya Gunung Tambora itu menyisakan legenda di masyarakat, misalnya ada di sana macam hutan larangan, tembok goib dan seterusnya. Nah, dikaitkan dengan pesan moral, misalnya di sana ada pesan moral gini, ngaha aina ngoho, boleh boleh berladang tapi boleh bercocok tanam, tapi tidak boleh merusak hutan ya. Nah, itu dicoba termasuk yang pemburuan liar. Jadi pesan moral ini yang disampaikan, tapi flashback ke belakang. Hampir semua novel yang pernah saya buat itu adalah cerita flashback dikaitkan dengan, mungkin karena dulu saya gemar baca kisah-kisah tentang masa lalu gitu ya, dia tentang referensinya mungkin dari situ, referensinya ke sana gitu. Peran orang tua Pak, katanya bapaknya Bapak maksudnya pernah baca di koran tentang kejuaraan yang pernah Bapak ikutin ya. Bagaimana itu ceritanya Pak? Gini, saya kan di NTB, orang tua kan di Tegal gitu. Ibu saya setiap minggu biasanya suka telepon gitu. Waktu itu nggak ngomong apa-apa, pas saya pulang ceritanya, John, itu tuh Bapak nyimpen kamu ada di koran. Jadi ternyata pada saat saya mengikuti lomba di Jakarta, kemudian kebetulan naik beritanya di koran, waktu itu Media Indonesia, dan foto yang dipampang itu foto saya sedang menerima penghargaan gitu. Bapak saya termasuk yang menanamkan dan ibu saya yang menanamkan hobi membaca. Orang tua itu punya toko di rumah, biasa mengajari anak-anak untuk menjaga toko gitu ya. Nah, supaya tidak boring, beliau itu selalu berlangganan. Kalau ibu saya karena guru, selalu setiap bulan itu membawa, selain majalah Kuncung bagi anak-anak, itu membawa majalah berbahasa Jawa namanya Penyebar Semangat. Dan yang paling saya baca duluan selain sebelum berita itu cerkak itu cerpen, cerita pondok lah, cerita pendek tapi cerita cekak gitu. Jadi di Sunda mah carpon. Carpon ya kayak gitu. Nah, itu kemudian bapak saya selalu berlangganan koran, dan koran itu setiap harian dibaca. Makanya tahu saya ada di berita. Jadi kebiasaan membaca itu memang dari kecil, diawali dari ketersediaan bahan bacaan berupa majalah, buku, dan juga keterpaksaan daripada bengong gitu. Terus reaksinya bapaknya Bapak gitu ya ketika lihat Bapak ada di koran. Nah, itu. Jadi beliau itu ternyata koran itu selain disimpan untuk ditunjukkan ke saya, beliau itu ke teman-temannya itu selalu membawakan, nih anak saya. Bangga sekali Pak ya. Dan dari situ korannya saya simpen dan saya tunjukkan ke anak, nih Bapak masuk koran dulu, Mbah yang mengkliping. Maksud saya untuk memotivasi memotivasi anak. Jadi peran orang tua bagi saya di dalam menanamkan hobi membaca, mengapresiasi sebuah prestasi itu seperti itu. Jadi saya pikir bapak saya itu diam cara ngajak ngobrol, tetapi di dalam kediaman beliau itu terangnya membanggakan anaknya. Iya. Mungkin bangga, bapak begitu ya perannya. Ya, mungkin kebanyakan bangga atas prestasi anaknya. Terus bagaimana ceritanya Bapak sampai di Kota Cimahi dulu, mungkin di sini sebagai guru juga atau? Jadi waktu di NTB setelah saya meraih beberapa prestasi nasional, pada saat itu memang ada kesempatan ya semacam tawaran gitu ya untuk menjadi masuk di struktural di Dinas Pendidikan. Karena kebetulan pada saat itu di kota waktu itu pecah otonom dari Kabupaten Bima menjadi Kota Bima dan Kabupaten Bima. Ada beberapa dinas baru, ada beberapa teman saya masuk struktural, termasuk wakasek kurikulum saya menjadi Kabid SD, dan beliau bilang yuk gabung dengan saya. Kemudian teman juga ada yang menjadi kasih kurikulum, semua dari guru, termasuk ditawarkan, tetapi saya konsultasi ke orang tua, konsultasi ke mertua, nggak usah deh, mending pindah saja gitu. Jadi saya milih pindah, kata orang tua, mau jadi apapun kalau di rumah pasti jadi. Kalau Allah sudah menentukan harus jadi apa, ya sudah, dimanapun tempat pasti jadi. Dan begitu masuk ke ke Cimahi, saya sama Pak Kadisdik yang lama itu diminta untuk dinas. Tapi memang sebelumnya waktu di sana pun saya sudah mulailah membantu teman-teman di dinas di sana untuk seperti menyusun renstra, karena kebetulan
Pak Kabitnya itu Wakasek saya. Kalau sekarang mah, kalau di SMA kan dulu Wakaseknya ya kurikulum humas dan kesiswaan 4 dengan sarana. Nah beliau kurikulum biasalah kalau nyusun jadwal, membuat apa namanya jadwal ulangan, bagi tugas itu kan biasanya. Kalau sekarang mah disebutnya staff atau PKS gitu ya. Dulu kan nggak ada, hanya Wakasek aja. Temennya Wakasek gitulah. Kalau ini agak beralih ke topik yang berbeda nih. Waktu Bapak kan waktu kecil katanya anak pantai, Pak ya? Iya, iya, iya. Bagaimana ceritanya? Apakah dulu ngejemur-jemur ikan atau gimana? Ya, jadi rumah itu 200 meteran lah. 200 meteran lah Di mana tuh, Pak? di Bapak Tegal. Di Tegal. Jadi di jalur Tegal Pemalang itu rumah saya di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi itu memang pinggir pantai. Jadi kalau main bola ya di pasir gitu ya. Jadi luka kena tabrakan dengan teman, kegesek karena pasir Pantura itu tajam. Itu kasar gitu ya. Iya, silikanya lebih banyak. Jadi kalau tabrakan dengan teman padahal itu bisa luka karena kayak gores kan, gitu iya, ya. kayak berkaca gitu. Kemudian kalau penuh pasir, jebur di pantai, pulang dimarahi itu biasa gitu nih, dan tidak pernah kapok gitu nih. Jadi dimarahi orang tua, ya nanti nunggu 2 hari 3 hari main lagi gitu. Jadi biasa dan apa kalau di pantai itu panas ya, yang jelas panas. Yang jelas panas, kemudian asiknya ya ikan melimpah gitu ya, kita mandi pasir itu. Dan yang saya heran itu, entah mengapa setiap di tepi pantai itu tidak pernah membosankan, laut itu tidak pernah membosankan, memandang laut itu nggak pernah bosan. Sok. Bisa untuk healing gitu ya, Pak? Gitu. Jadi kadang kalau malam kayak misalnya zaman kecil saya ketika sholat tarawih misalnya ya, itu sebelum pulang ke rumah nongkrong dulu di pantai, pulang dimarahi, pulang ke rumah malam biasalah. Oh, iya. Nah terus selanjutnya Pak, ini lebih ke pribadi lagi tentang kisah asmara Bapak. Wah. Apakah ibu yang sekarang ini cinta pertama Bapak bukan? Kalau itu jelas, kalau saya bilang iya pasti bohong. Bohong ya. Kalau iya pasti bohong, karena saya ketemu ibunya itu di NTB ketika pada saat apa, Pak? Jadi saya ditempatkan 92, ibunya itu 96 seingat saya. Nah, kemudian dia ngajar di SMP, saya ngajar di SMA. Tapi dari 96 itu nggak pernah ketemu. Padahal saya ikut arisan ibunya dari Jawa Barat, dari Bandung. Ikut arisannya Rumentang Siang namanya. Saya kadang ikut ke Rumentang Siang, ikut juga di itu. Tapi tidak pernah ketemu gitu, tidak pernah ketemu. Cuma teman-teman pada cerita, itu ada guru baru tuh biasa. Kan kami perantau gitu. Kalau perantau itu kalau ada yang datang baru itu, ada orang baru itu kepoin iya gitu kan. Jadi cepat tersebar. Itu orang baru, itu ada anak baru. Kebetulan saya sekosan sebagian besar dari Bandung. Jadi beberapa teman itu dari Jawa Barat lah, dari Bandung, dari Ciamis. Itu ada anak Bandung tuh, guru baru cewek, yang satunya dari Jawa Timur, temen rame. Tapi saya cuma denger aja. Iya gitu. Nah, terus katanya tinggal di belakang, jadi tinggalnya itu di belakang saya ngajar gitu. Iya. Ya gitu, saya cuma gitu-gitu saja. Saya ketinggalan kereta, teman-teman saya sudah pada kepo gitu ya. Saya masih anteng aja gitu nih. Karena pada saat itu saya lagi serius dengan teman-teman yang lain itu lagi bikin radio. Jadi 95 mulai kami bikin radio FM. Di Bima itu nggak ada FM. Saya kebetulan pulang dari Jakarta dapat hadiah. Kemudian dengan teman-teman ada almarhum Nandang, kemudian Rofik dari Cirebon, main ke teman guru SMP 2. Jadi kami biasa bujang-bujang lah main. Dia bikin radio asalnya. Toklah dipindahkan ke kita aja, mending beli baru lagi aja. Urunan lah. Urunan beli. Nah, kemudian sampai 1997 pada saat itu saya tidak tahu kalau didatangi dari PPNS, penyidik pegawai negeri sipil dari Departemen Penerangan. Iya. Kita pikir, saya waktu itu nggak ada gitu, lagi ngajar ya, karena kami yang jadi penyiarnya itu teman-teman guru, teman-teman yang dari PDAM, pokoknya pada pendatang lah yang ada di sana ngumpul bikin radio. Ya radio gitulah, radio
orang anteninya saja mulai dari bambu. Dari bambu ada yang bertugas untuk siaran sampai ke sini atau enggak. Jadi radio FM pertama di Bima. Di Itu Bima. teman-teman guru disebutnya itu radio komunitas pendidikan karena sebagian besar guru. Nah, kemudian radio itu disita. Si pemancarnya tadi disita. Kemudian teman-teman untuk bisa ngambil itu harus menyelesaikan sesuatu dan kita disarankan untuk mengurus izin-izin, kemudian alat-alat kurang, mulailah ngumpulin teman-teman yang lain siapa yang mau donasi-donasi gitu. Nah, undang-undang rapat. Nah, baru pertama kali ketemu ibu itu di situ. Itu kemudian kami setelah itu malah justru baiklah dengan pemerintah daerah disuruh ikut pameran. Kan dulu mah ada pameran pembangunan. Kita disuruh ikut pameran pembangunan, di situ ketemu. Jadi saya ketemu ibunya itu bulan Agustusan Pak sambil minum Pak, Oke, biar nggak tegang ngobrol tentang. Kita minum dulu Bapak, silakan. Nanti kita lanjutkan lagi cerita tentang asmara ini. Jadi saya ketemu itu bulan Agustus baru pertama lihat itu. Tapi sudah setahun ibunya di sana. Kemudian bulan Oktober lah baru deket. Karena kami sudah umur saya udah 27 waktu itu. Saya tidak niat pacaran, niatnya cari istri langsung. Iya, kan sudah umur 27, sudah jadi PNS. Langsung udahlah, nggak usah pacaran, kita lebaran kayak cerita dongeng-dongeng aja. Kita lebaran pulang nikah ya, udah gitu aja. Jadi puasa kita sering sholat tarawih bareng, kemudian betul-betul itu dari Oktober, November, Desember. Jadi kenalan itu 4 bulanan lah. Pulang itu langsung nikah. Jadi bingung, istri saya lapor ke orang tuanya mau nikah dia sangat heureuy. Saya ngomong ke keluarga juga dianggapnya heureuy. Karena memang belum ada yang kenal. Saya belum kenal keluarganya. Dia juga belum kenal keluarga saya. Jadi kami kenal keluarganya mulai deket itu ya justru setelah menikah. Oh iya. Sekarang punya anak berapa Pak? 3, yang ada 2. Ya. Yang terbesar di mana Pak? Sekarang sedang menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran hewan di Unpad. Oh, selamat alhamdulillah. Ya, yang kemarin kan diwisuda dari sarjana kedokteran hewannya. Kemudian yang satunya kelas 2. Kelas 2. Tingkat 1 di teknik komputer UPI. Yang ketiga? Yang kedua yang meninggal. Yang kedua meninggal. Jadi justru anak saya yang kedua itu, jadi anak pertama laki, anak kedua perempuan meninggal, anak ketiga laki. Sampai di mana dulu? Iya. Jadi kalau sudah berumur itu nggak usah pacaran gitu. Mending langsung nikah aja Pak. Nikah aja, nggak usah. Dengerin tuh ya, yang jomblo-jomblo. Jadi sudah bukan masanya gitulah ya, bukan masanya. Jadi itu betulan boleh. Karena toh sudah bekerja, dua-duanya sudah bekerja gitu ya. Sudah bukan masanya untuk main. Masa mainnya itu dulu gitu nih. Gitu dulu. Nah, sekarang dari tadi perjalanan Bapak sampai mungkin saat ini, siapa sosok yang paling menginspirasi Bapak? Menginspirasi? Paling menginspirasi. Waduh, paling menginspirasi. Siapa ya? Kalau yang mungkin saya lebih cenderung ke ibu. Ke ibu. Ya. Karena yang ngajari saya membaca menulis ibu. Yang mengajari saya bisa nulis Jawa, huruf Jawa itu ibu saya itu guru. Sehingga saya pun mengikuti profesi beliau menjadi guru. Ya, jadi dan tanpa sadar mungkin saya sering membanggakan ibu gitu. Kalau cerita dengan orang itu sering membanggakan. Jadi ibu saya itu lucu. Beliau itu mungkin termasuk kembang desa lah di desa ya. Jadi beliau dulu tidak SMP, SMAP. Kemudian masuk dulu kan bukan SPG ya. Dulu itu ada KPG yang kursus pendidikan guru. Akhirnya bisa menjadi guru. Jadi ibu itu karena lulusan dari sekolah menengah yang bukan SMAP yang SMKK tapi yang level SMP-nya apa dulu namanya. Nah, jadi pelajaran masak-masak. Jadi ibu saya itu jago kalau memasak. Dan yang membuat saya tidak mengerti adalah dalam kondisi ekonomi seperti itu, di tahun itu ya, ibu itu bisa menyekolahkan kami semua. Sehingga saya bersaudara 5.
itu tamat. Ibu guru, bapak saya asalnya di PJKA, kemudian pedagang. Tapi beliau berdua dalam hal menyekolahkan anak itu nomor satu. Jadi lebih baik tidak punya apa-apa daripada anak tidak sekolah. Iya, dan rumah kami di kampung, di desa. Saya SMP itu di kota. Ibu tidak membolehkan saya sekolah di desa, tapi saben hari harus naik angkot. Dan saya dengan kakak saya. Kemudian kakak saya masuk SPG, saya SMA. Adik saya sekolah lagi. Hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan matematik mungkin nggak masuk gaji guru. Kemudian pendapatan dari dagang bapak untuk menyekolahkan anak. Kemudian saya ke IPB. Kakak saya itu saya dulu yang kuliah. Kemudian berikutnya kakak. Kemudian adik saya kuliah di Semarang juga. Jadi dalam kondisi kayak gitu, sekali lagi, kalau matematikanya pakai matematika dasar, nggak akan masuk angka-angkanya. Tapi harus pakai matematika apa, mungkinnya saya juga tidak paham. Sehingga ibu bisa mengatur keuangan untuk anak-anaknya semua sarjana. Alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang ini Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi ya, kami juga sangat bangga dengan prestasi yang Bapak raih. Mohon pendapatnya Bapak tentang podcast SMP Negeri 1 Cimahi. Saya setuju, bukan setuju. Saya mendukung dengan jadi teman-teman harus memang cepat beradaptasi gitu ya, menggunakan saluran-saluran komunikasi. Mungkin karena saya lama di Humas gitu, jadi saya paling suka ketika ada sebuah organisasi yang cepat beradaptasi ke dalam membangun komunikasi massal, dalam membangun komunikasi. Nah, hari ini sekarang yang lagi populer adalah podcast. Zaman saya guru, radio itu menjadi alat komunikasi, jadi radio ya. Kemudian saya termasuk ngikutin. Jadi saya pernah intercom gitu ya, pakai intercom dulu ya Pak ya. Ya intercom, kemudian di radio, kemudian ya sekarang jadi untuk podcast saya harap ini bisa menjadi percontohan, semua sekolah itu bisa membangun podcast masing-masing untuk menyampaikan sosialisasi atau eksistensi dari sekolah gitu ya, program-program supaya masyarakat lebih paham, lebih tahu tentang potensi yang ada di. Siap. Tolong Pak, 3 kata buat podcast SMP 1 Cimahi. 3 kata. 3 kata untuk podcast SMP 1. Oke. Yang pertama adalah keren ya. Keren. Oke. Kemudian takjub. Kenapa? Karena baru satu ini yang saya lihat ya. Yang ketiga tentu sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Not ibu kepala sekolah ya, di not. Jadi saya tadi sempat nggak move on ketika Bu Yani mengajak podcast di SMP 1. Saya pikir di SMP 4 karena yang bikin TV itu kan di SMP 4 gitu ya. Ya, alhamdulillah. Untuk podcast SMP 1 Cimahi ini saya punya kepala sekolah yang sama-sama punya profesi yang sama, yang kekinian juga, bisa menangkap keinginan dari teman-teman yang punya pemikiran yang ke global gitu ya Pak ya. Tapi jangan lupa, kalau misalnya nanti satu saat podcast itu ada media komunikasi yang baru, itu harus cepat pindah ya. Contohnya misalnya gini, dulu orang radio menggunakan frekuensi radio, kemudian streaming, TV juga sama, streaming, kemudian lari audiovisualnya dalam bentuk podcast seperti ini. Kan perubahan itu sangat cepat. Kita nggak tahu nih tahun depan ada tren apa lagi gitu ya. Jadi jangan kalau sudah di sini aja. Update terus ya Pak ya. Iya. Saya perkembangan zaman. Karena yang abadi itu adalah perubahan Pak ya. Yang abadi itu perubahan itu sendiri gitu kan. Kata ini ya, Churchill ya kalau misalnya. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri.